Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wididya dari program studi administrasi publik. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah inovasi teknologi administrasi dari pertemuan pertama sampai ke-7 yang diampu oleh Ibu Eka Fadila SIP MPA. Di sini saya akan memulai presentasi. Materi yang pertama itu ada paradigma. Paradigma merupakan istilah tersendiri sebenarnya, bukan konsep yang berasal dari Nicholas Henry, namun telah dikembangkan oleh seorang fisikawan dan filosof Amerika yang bernama Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang sangat terkenal, yakni The Structure of Scientific Revolution, yang terbit pertama kali di tahun 1962. Kemudian, Thomas Kuhn menggunakan pendekatan historis dalam menjelaskan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam penjelasannya, Kuhn membantah anggapan umum saat itu bahwa ilmu pengetahuan berkembang secara akumulatif. Memang secara normal ilmu pengetahuan berkembang secara akumulatif. Ilmu pengetahuan yang diakui dalam suatu masa dan diajarkan kebenarannya disebut sebagai normal science. Kuhn 2012. Ilmu pengetahuan ini diakui revisiannya karena kemampuannya untuk memecahkan persoalan yang dihadapi saat itu atau puzzle solving. Kemudian, makna inovasi dari ruang lingkup. Perkembangan inovasi ini merupakan tuntutan tersendiri di sektor bisnis. Untuk menghadapi persaingan yang semakin sengit, persaingan antara perusahaan seringkali berdarah-darah dan membawa kematian bagi banyak usaha yang gagal bersaing. Ketika globalisasi semakin menguat dan banyak organisasi yang beroperasi lintas wilayah, maka mereka harus memenangkan persaingan di luar wilayah tradisionalnya. Basis persaingan akhirnya didasarkan pada kemampuan organisasi tersebut beradaptasi dengan lingkungan barunya. Kemudian ada jenis tipe inovasi. Inovasi teknologi cenderung mengikuti atau memanfaatkan perkembangan teknologi yang digunakan oleh organisasi untuk menghasilkan produk atau outputnya. Inovasi manajemen dapat berubah inovasi dalam struktur organisasi, bisnis, proses, manajemen kualitas, pengendalian, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kemudian ada inovasi dapat bersifat inkremental maupun radikal. Inovasi radikal difahami sebagai perubahan yang benar-benar baru dan sepenuhnya berada dari apa yang sudah ada sebelumnya. Sehingga untuk menggunakannya dibutuhkan pengetahuan dan teknologi yang amat berbeda dari yang sudah ada. Kemudian inovasi inkremental. Inovasi inkremental berdasarkan pada pengetahuan yang sudah ada dan membawa perbaikan yang penting bagi produk, jasa, proses yang meskipun mendukung kadar kebaruannya tertentu tidak memutus sama sekali apa yang sudah ada. Kemudian jenis imitasi. Jenis imitasi itu ada dua, yakni duplicative imitation dan yang kedua adalah creative imitation. Kim 1997. Duplicative imitation terdiri dari dua jenis pula, yakni counterfeits merupakan tiruan yang menjiplak merek ternama dan mengaku sebagai original, namun dengan kualitas yang lebih rendah. Kemudian ada creative imitation, mencangkup desain copies, creative adaptation, technological frogging, and adaptation to another industry. Kim 1997. Desain copies merupakan untuk meniru produk pemimpin pasar namun dijual tetap dengan merek tersendiri dan disertai dengan spesifikasi yang khas yang berbeda dari produk yang ditirunya. Kemudian ada inovasi dan perilaku inovatif. Pengembangan dan implementasi ide baru yang mempunyai dampak pada teori praktek produk ataupun perbaikan proses kerja sehari-hari dan desain kerja penelitian inovasi dalam organisasi dapat dilakukan dalam 3 level, yaitu individu, kelompok, dan organisasi. Dalam Adair 1996, De Jong dan Den Hartog pada tahun 2003. Macam-macam inovasi. Berdasarkan kecepatan perubahan inovasi, Scott dan Bruce pada tahun 1994. Inovasi radikal. Inovasi radikal ini seringkali dilakukan di bidang manufaktur dan lembaga jasa keuangan. Berskala besar dilakukan para ahli di bidangnya, biasanya dikelola oleh Departemen Penelitian dan Pengembangan. Kemudian inovasi inkremental berskala kecil dilakukan oleh semua pihak terkait. Kemudian perilaku inovatif. Menurut West and Farr dalam De Jong dan Camp 2003 adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Perilaku inovatif adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan dan mengimplementasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi yang terdiri dari dua dimensi, yaitu kreatif dan pengambilan resiko. Proses inovasi bersifat inkremental. Kemudian dua dimensi yang mendasari. Yang pertama kreativitas, kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari 3 aspek: keahlian, kemampuan berpikir fleksibel dan imajinatif, dan motivasi internal.
Britt dan Braiman tahun 2003. Kemudian pengambilan resiko, kemampuan untuk mendorong ide baru menghadapi rintangan yang ada sehingga pengambilan resiko merupakan cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realitas. Britt dan Brown pada tahun 2003. Kemudian sudah sampai situ, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.